Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal zakirin, hamdal radin. Hamdal mustaghfirin bil ashar, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa yadfa wa ya halikamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أرسله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائل بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرج الله wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan kehadiratnya atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, limpahan berbagai macam nikmat-Nya, baik itu berupa nikmat kesehatan, keafiatan, dalam suasana aman dan nyaman, wabil khusus nikmat yang paling mahal yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang disukai dan diridainya, yang selalu kita jaga dan kita pelihara sebaik-baiknya agar tidak mengalami gangguan, agar selalu terus memiliki kekuatan dan normal. Itulah dia nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang jauh lebih berharga dari dunia bersama isinya. Ada ucapan syukur yang pernah saya baca tentang tingginya nikmat iman Islam, menjadikan sebagai suatu amalan hanya 3 kata dalam ucapan itu, ucapan syukur, mengatakan alhamdulillahi ala nikmatil Islam wa kafa biha bi ni'matin walhamdulillahilladzi ja'alani ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebelum kita hafal, ada seorang soleh pada saat dia wukuf di Arafah mengamalkan, yaitu alhamdulillahilladzi ala nikmatil Islam wa kafa biha bi ni'matin walhamdulillahilladzi jalani umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dibaca oleh seorang hamba Allah yang soleh pada saat dia sedang wukuf di Arafah. Singkat cerita, untuk tahun berikutnya dia pergi lagi ke tanah suci menunaikan ibadah haji, wukuf di Arafah, dan itu dibaca lagi, membaca alhamdulillahilladzi alhamdulillahi ala nikmatil Islam wa kafa biha bi ni'matin walhamdulillahilladzi ja'alani umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang hamba Allah yang tidak dikenal
tiba-tiba dia mengatakan isi bulan haji katakanlah, dia doang bacaan dia sila bayar dia manbuik penyatat pahalanya. Bacaan sila ino dia manbuik nyatat pahalanya. Wah, jadi itu kayaknya malaikat yang datang itu dan wujud manusia memberitahukan bahwa yang kamu amalkan itu pada tahun dulu itu sampai sekarang belum habis lagi kamu amalkan. Pirangkan buih pahalanya. Nah, coba ini ada 3 kalimat singkat tetapi sangat indah dan sangat mendalam, ucapan syukur diciptakan dan ditakdirkan oleh Allah sebagai orang Islam, agama yang diridainya. Dan kalau kita pelajari dan kita kaji sedalam-dalamnya, begitu indahnya Islam ini, nikmatnya, ajaran-ajarannya benar-benar membuat diri kita selalu bahagia sesungguhnya. Tidak ada ajarannya dalam arti tugas-tugas yang dibebankan itu berat, tidak ada. Ad-din yusrun, malah agama itu gampang sekali, tidak ada kesulitan yang berat, tidak ada beban. Ya. Aturan-aturan yang ada, ayat-ayat yang menyangkut masalah etika umpamanya begitu indahnya. Ya. Sehingga subhanallah, ucapan walhamdulillahilladzi jalan mamputa Muhammadin, alhamdulillah yang telah mentakdirkan aku, menciptakan aku, menjadikan aku umat Muhammad. Bangga sekali untuk umat Muhammad. Akhir zaman yang walaupun penuh dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang merupakan fitnahan-fitnahan yang mengganggu dan menghalangi dan akan melakukan yang menjadikan kekacauan dunia, tetapi sangat berharga iman orang-orang yang berada di tengah-tengah kekacauan. Sangat berharga iman Islam orang-orang yang berada di tengah-tengah gangguan-gangguan. Karenanya Nabi bangga, kita belum pernah berjumpa, tidak pernah ketemu dengan Nabi, bergembira Nabi, subhanallah, entah cerita doang dengarkan pun hidup gagah tampannya, tetapi kita begitu cepat menerima dan percaya, bahkan sampai kita mencintainya. Lalu kita haulkan kelahirannya, padahal tidak pernah berjumpa. Kuntum khairumatin uhrijat linnas, bahkan dalam Quran kita dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik umat. Karenanya alhamdulillah, apalagi dari amal-amalan yang kita lakukan ini, balasan yang benar-benar menjanjikan. Katakan Nabi pernah katakan, tidak akan boleh seorang pun yang boleh masuk surga sebelum aku memasukinya. Seluruh Nabi Rasul yang akan masuk surga tidak boleh masuk surga sebelum aku memasukinya. Begitu pula umatku. Dengan umat-umat lain, belum boleh umat-umat lain masuk surga sebelum umatku. Jadi kita tidak ingin memahami begitu pula masuk neraka paling awal barangkali ya, dari yang disebutkan masuk surga.
pertama kali. Nah, karenanya jamaah sekalian, mari kita nikmati indahnya Islam ini. Kemudian terus kita kaji dan kita amalkan sambil kita renungkan sebagai seperti apa hikmahnya, seperti apa pengaruhnya dalam kehidupan kita. Apakah kita telah merasakan lazatnya, nikmatnya dan manisnya ajaran iman ini? Nah, tinggal terus merenungkan. Ya tentu untuk menemukan lazat dan nikmatnya tentang keindahan Islam itu tidak cukup hanya sekedar satu kali, dua kali, satu hari, dua hari, satu minggu, dua minggu, satu bulan, dua bulan untuk dalam pengkajiannya, kemudian dalam mengamalkannya. Tentu memerlukan terus-terusan istiqamah terus sampai menemukannya. Lalu bagaimana kita dalam perjalanan itu? Kita karena tidak akan pernah aman dari gangguan pikiran, gangguan kemauan, semangat dan sebagainya. Terjadi pasang surut turun naik, maju mundur, wah temele, wah tende, wah terajin, wah temalas. Nah, seperti ini jamaah sekalian. Lalu bagaimana kita harus berusaha sibukkan diri dengan pengecekan, pemeriksaan dalam perjalanan ibadah yang kita lakukan. Rajin dan aktif untuk melihat ada tidak terjadi kebocoran-kebocoran, terjadi kelemahan-kelemahan, bagikan mobil bawahnya, mungkin ada yang longgar bautnya, mungkin kurang ulinya, mungkin remnya. Aktif, bahkan mengelapnya pun aktif. Nah, karenanya sesuai dengan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang disampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar, jadidis safinah, wahai Abu Dzar, perbaiki perahumu. Nah, ini perbaiki perahumu, fainal bahra amikun, karena kapal perahumu itu akan menempuh, akan melewati lautan yang sangat dalam. Allah. Safinah di situ diartikan ay ahsinin niyah fi kulli ma ta'ti. Perbaiki nawaitu, niat yang ada di dalam hati. Ini terutama sekali yang selalu kita awasi dan kita kontrol. Dan inilah yang selalu menjadi target dan sasaran setan untuk diganggu agar terjadi penyelewengan, penyimpangan niat, sehingga ibadah yang kita lakukan gagal, menjadi sia-sia, tidak dapat apa-apa. Ini yang perlu terus diperiksa, dievaluasi. Hasil niat, perbaiki niat. Wa kataba Salim ibnu Abdillah bin Umar bin Khattab, bahkan Salim cucunya Sayyidina Umar bin Khattab, anak Abdullah bin Umar bin Khattab, berkirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz, seorang raja adil yang disegani dan dipatuhi oleh bukan hanya di kalangan manusia, bahkan makhluk-makhluk yang berkaki empat, yang buas pun patuh. Tidak ada yang kelahi, tidak ada yang saling benci pada waktu Umar bin Abdul Aziz karena adilnya. Sempat juga diingatkan, bayangkan,
seorang raja yang sudah memiliki ilmu yang adil, tetapi diperingatkan juga begitu pentingnya peringatan untuk harus memiliki yang namanya kehati-hatian, kewaspadaan, karena manusia suatu saat kadang-kadang terjadi meleset, terkadang ya terjadi ya, atau kadang-kadang karenanya diingatkan. Apa kata Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, "I'lam ya Umar, ketahuilah wahai saudaraku Umar, anna aunallah lil abdi biqadari niyatihi, bahwa sesungguhnya pertolongan Allah, bantuan Allah untuk hambanya menurut kadar niatnya." Subhanallah, ternyata sangat menentukan lintasan hati, niat yang ada dalam hati. Faman hasalat niyatuhu tamma aunullah lahu, siapa yang mulus niatnya, bersih niatnya, maka sempurnalah bantuan Allah untuk dirinya. Alhamdulillah, ini yang terus kita waspadai dan kita jaga. Niat ada dalam hati yang hanya lahiriahnya, begitu indahnya amalan kita, ibadah yang kita persembahkan, begitu sampai malaikat menjadi kagum, tetapi ternyata Allah menolaknya dan suruh untuk dilempar. Kadang-kadang karena malaikat hanya melihat lahiriah, begitu sempurna ruku dan sujudnya, katakanlah dalam sholat, sedekahnya begitu ya, pantasnya, subhanallah, tahu-tahu setelah sampai di hadapan Allah, malaikat diperintahkan lemparkan itu. Ya. Jadi ini yang kita ya selalu berlindung kepada Allah agar jangan sampai ditolak amalan kita. Walaupun malaikat kagum dalam catatannya sampai bersinar bercahaya amalan, memuji-muji amalan kita, tetapi di hadapan Allah ternyata disuruh untuk lempar. Nauzubillah, ada apa? Hanya Allah yang paling tahu tentang isi hati, ikhlasan hati, dan kita sendiri. Allah dan kita sendiri sangat mahal sekali hati yang ikhlas itu, dalam arti sangat sulit sesungguhnya. Seperti kata-kata riya, Allah sangat benci. Pamer, mendapat sanjungan dari orang, indah sekali, menyenangkan sekali, tetapi ternyata itu racun amalan kita, menggugurkan amalan kita. Pujian-pujian orang, subhanallah, ya ada niatan nawaitu untuk beramal, tetapi nawaitu tujuannya supaya mendapat sanjungan, pujian dan sebagainya. Banyak sekali gangguan-gangguan hati kalau kita tidak waspadai, akan menggagalkan amalan kita. Nah, jemaah sekalian, kita tidak lanjutkan hadis tadi, namun kita ingin untuk melihat pada saat sekarang ini kita masih ditunggu oleh bulan Muharram, tahun baru hijrah. Saat ini adalah saat yang sangat kita perlu untuk memperkuat fondasi bidayatuka nihayatuka. Karena bila permulaan awal ya, dalam mulai beramal kuat dan bagus sempurna, maka nihayatuka pada ujung dan akhirnya juga akan demikian pula.
Tetapi bila mana awal-awal, di awal permulaan kita mulai dalam keadaan lemah semangat, tidak ada sama sekali umpama asal-asalan kita lakukan, begitu pula nanti pada ujungnya, di akhirnya nanti akan terjadi seperti itu pula. 11 bulan yang akan kita lewati dalam 1 tahun. Dari Muharram ini kalau kita lengah lali dalam memperkuat, katakanlah seperti perahu tadi, kalau tidak diperiksa lebih dulu ada bocoran, maka tenggelamlah tengah perjalanan. Ya. Kira-kira apa amalan-amalan yang masih belum? Nah, ini kita terus seakan-akan sibuk dengan melakukan merehab kebiasaan-kebiasaan yang tidak menguntungkan. Walaupun sunat umpamanya, berusaha untuk kita dapat melakukan. Jangan sampai ada sunat masih 2. Sunat itu perintah, ada makruh masih 2. Makruh itu larangan, hampir haram. Ya. Berusaha makruh juga kita tinggalkan, yang sunat kita perlukan. Nah, di bulan Muharram ini apa umpamanya yang masih belum, coba kita benahi yang mana. Mungkin ada suatu amalan yang sudah menjadi kebiasaan kita tinggalkan, tetapi ternyata sangat merugikan, pahala besar. Ya, coba umpama di dalam sebuah hadis, barangkali ada di antara kita yang ingin mengamalkan atau belum pernah. Ya, kalau kita ingin mengamalkan karena kita untuk menambah, melengkapi dan menyempurnakan ibadah, dari kita kan hijrah sekarang ini. Hijrah, pindah kebiasaan yang tidak menguntungkan, yang lebih baik, yang menguntungkan. Apa kira-kira yang ditambah gawe ya? Coba berusaha. Nah, di antaranya barangkali ada hadis Nabi yang mengatakan, la yusalliyanna ahadukum bis sawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'. Jadi ada semacam penekanan, ada nun taukid di situ. Jangan sekali-kali sholat salah seorang kamu dengan menggunakan satu lembar pakaian. Kemudian laisa ala atiqihi minhu syai'un. Kemudian kamu malas untuk menaruh sesuatu di bahumu. Di bahu niki. Toak. Ini ruana. Lihat kita meruang dari sujadah, tempat sujud. Aran jadi untuk unilik toak ketimbang tempat sujud sudah bagus. Nih telah nyampe. Ya, bagi barangkali yang ingin mengamalkan, coba-coba. Ya, dah jarang-jarang dia ngumpi si palu. Amalan, ya jemaah dek belajar terus. Ternyata kendaitan ini ternyata. Nah, jadi itu nyisip kira-kira ya. Kumbeknya coba lihat. Ada yang satu lagi. Wa ibn Asakir, salatu tatawu'in aw fariidatin bi imamatin ta'dilu 25 salatan bila imamatin wa jum'atun bi imamatin ta'dilu 70 jum'atan bila imamatin. Ketunah jamaah sekalian, subhanallah. Tuntun itu nganggawe iya. Nah, coba padahal dia berat, ngumbeknya gana. Ada perasaan-perasaan barangkali yang belum merasa pantas apa kenana. Nah, sholat sunat atau sholat wajib dengan menggunakan sorban. Sorban ya akan bisa mengimbangi 25 sholat tanpa imamah. Beda jauh bedanya bersorban barang di bersorban. Sekek banding selai.
benar kedaitan ternyata kedak dia Tuhan dan gawe terlilit otak terang malas lah alan tak istilah terteni lah di kusumal beruntang guru nuruan teh ya Allah karim di kusumal rata-rata memang ya karena itu kebiasaan seperti itu apalagi balik sorban lah lagu tidak melengangi ya niat hanya untuk menjalankan jauh gak diajina menggunakan imamah dililit la ilaha illallah 25 dibanding satu bila imamatan wa jum'atun bi imamatin sholat Jumat dia menggunakan sorban sholat Jumat jadi belajar coba spesial lah kalau baju Jumat kain hari Jumat jubah untuk Jumat spesial ya mungkin yang putih yang mungkin apa yang agak indah ya tuzu zinatakum inda kulli masjidin ya ini kan kita menghijrah ini agar terus kita maksudnya sempurnakan belajar hijrah bab tahun baru hijrah sekarang ini yang di teman coba kita abaikan ternyata Allah alurang terjama apa sini hilang satu Jumat menggunakan imamah sorban ta'dilu sab'ina Jum'atan bila imamah akan bisa mengimbangi dan mengalahkan bahkan 70 kali Jumat. Iya kan hadis Nabi ini. No, badan itu si ulama ini kitab ini ada di sambal sorban, tentunya di sambal. Lagu ini arah ungkapan jamaah. Loh, pernah aku tuan guru laun bukan salah tuan guru sini. Apa kata parang sana guru tuan ke tuan guru ni ngombe alurang be. Ya Allah karim. Nah, itu hanya perasaan. Betul. Imamah 70 Jumat bila imamatin tanpa imamah. Karena sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 70 jamaah bolang teh. Nah, wah, umpama kapan kita amalkan coba sekali Jumat saja barangkali apa lah ini bisa saja. Jadi tengakulah kan bahasa Imam Syafi'i fatasabbihu illam takunu mislahum inna tasabbuha bil kirami falahu silahkan kamu ikuti silahkan kamu ya tiru ya sekalipun kamu tidak seperti mereka yang ditiru silahkan kamu tiru ya walaupun kamu tidak seperti yang kamu tiru siapa yang kita tiru orang soleh walaupun kamu tidak soleh tiru orang soleh itu no, tiru dia walaupun kamu tidak soleh katanya semilu-milu lah senurut lah kan no ilham takum inna tasabbuha bil kiram lahu karena menyerupakan diri meniru ya orang-orang yang mulia ya, falahu tidak ada ruginya meniru ya alurang wah na parente soleh kan soleh ini cuma jangan sampai ada rasa bangga astagfirullah kalau aku soleh ke wah alhamdulillah pujian sino oleh yang timpa Allah alhamdulillah nak kerja soleh ruang di sini alhamdulillah oleh yang betul timpa ipene nak kerja alim ruang dia alhamdulillah oleh yang timpa ipene agar nandak sampai ada alhamdulillah pujian di sini sanjungan di sini Allah doang ipene nah seperti itu ini apa namanya kan kita akan bercermin ngaji itu bercermin untuk melihat di mana atau paling atau kurangnya mungkin yang wajib insyaallah sholat kita pas sujudnya insyaallah tapi sunat ini tidak kalah pentingnya untuk memperindah dan menyempurnakan yang lainnya jadi ini sekedar hanya sahnya tetapi selain sah indah dan
pahalanya sama. Nah, subhanallah. Nah, kemudian yang kedua, kira-kira belajar untuk mengamalkannya, sekalipun tidak terus-terusan, suwe-suwe terus kita perlukan. Agenda seluruh kita tinggalkan, tuna. Nah, kira-kira apa? Kira-kira ya. Wasyaikhon, Bukhari Muslim ini. Wasyaikhan. Sahih. Apa kata Nabi? Laula nasuqala ummati ila martum bisiwak inda kulli sholatin. Kiranya tidak aku pandang sulit, artinya cukup menyulitkan buat umatku, memandang repot untuk umatku, niscaya aku perintahkan untuk bersiwak di kala dia sholat. Seperti ini sholat siwak. Mandang Allah kematah selayu sepelukan bersiwak, idang peluang saya siwak. Terus apa komentar? Ada hadis mengatakan wasahul hakim salatun bisiwaki afdal min sab'ina salatan bighairi siwakin. Coba. Salat dengan menggunakan siwak lebih afdal lebih afdal daripada 70 kali salat tanpa siwak. Ya Allah, kalau sedaratan jamaah sadik teh. Yang pun layak mana-mana kerang sini kalami kaduna. Ini kaduna bukan sok-sok sekali-kali. Kalami kaduna layak-layak kita saya meluang hati. Misalnya ketika kita berangkat ke masjid, mandi maghrib misalnya kita bersikat. Jadi sikat odol beda dengan siwak yang memang dari Nabi menggunakan mempunyai kelebihan yang sangat utama kayu ini. Banyak sekali khasiatnya. Ya, ini. Banyak. Tidak hanya bersih, tetapi tidak punya khasiat. Ini bersih, harum, dan punya khasiat. Subhanallah. Jadi Nabi menggunakannya pasti ada rahasia, kelebihan hikmahnya. Tidak mungkin kita hanya melihat lahiriah. Apa sih perlunya serba bodol betekadu nujulu, lalu ternyata punya rahasia tersendiri. Kenapa aku menggunakan kayu seperti ini? Nah, subhanallah. Jadi Nasab pada guru, kalau orang yang giginya rontok, ada penyakit gigi. Ya, gigi rontok sebagainya. Jadi itu kita juga gunakan. Walaupun yang penting kita mengikuti melaksanakan cara rontok, tidak yang penting hanya sebagai salah saja. Jadi bukan hanya untuk membersihkan, tidak. Benda ini sebersih di sini, lalu sunnah Nabi. Asal ya karena dia harum juga, sehingga mempunyai kelebihan tersendiri. 70 sholat tanpa siwak. Saya lihat Habib-Habib itu yang ulama Syekh dari Yaman, dari mana, selalu dia kayu sebeci ini ternyata bangka tulozong salik balik lagu ujiannya hilang sementara itu ciri-cirinya kalau kurang diperhatikan hilang wah ya Allah tu mete ya mungkin daitan remeh-remeh ngaku ngene siwak ini muiti kan hilangan diri na dan betul-betul kita cari barulah kita cari baru kita temukan berapa kali hilang ini lagu berusaha nah nengkejaba jarang saya nggak satu kangen dia ada balik sisanya ke polong persiapan begitulah ya sholat di rumah sewa pokoknya ya kita perlukan ya, hadis ini ya Allah karim ya. Nah jadi sekarang dia barak jarang nengkeja lu bilang dia untuk Mekah umroh anak doang siwak sangat. Nah Qala Nawawi yusannu ayyajala fi atiqi thawban fa illam yajidhu jala hablan alaihi hatta la yakhluwa min syai'in wa yakunu tarku dzalika ka kasbi ra'sin. Berkata Imam Nawawi
Kitab Majmu' mengatakan bahwa disunatkan supaya menaruh kain di bahunya. Kalau tidak ada mana-mana tali, dia tolak tadi ngono. Dah usik tali lalu mangkon di darat gati lah. Dia dengan nolah. Mangkon dan diberi tasbih, tali lu bontil-bontil tu. Selalu miskin kenolah tasbih nak kalau daratan ni. Nah, itulah artinya. Kalaupun tidak ada umpama ya mana-mana tali nu kalau mandi. Tapi itu diperlukan mengejar fadilah. Ya. Jala hublan alai hatta la yakhluwa min syai'in, sehingga jangan sampai kosong. Jangan sampai kosong di situ kata di bawah itu. Dan makruh bila mana tidak melakukannya. Kakas piroksin, seperti kepala yang tidak punya songkok. Memang lamun terbiasa jamaah sekalian, lamun itu bersorban, kan saya coba itu buka lombas dama idap kota ini. Buka lombas dama idapnya. Nah ketika di rumah apa, tapi kalau keluar apa, kita coba, ya ada semacam kritikan dalam batin, macam itulah. Buka lombas dama idapnya. Nah, jadi apalagi kita sudah lanjut usia barangkali, basana takut depanan tua umpamanya kan wah tua wah itu bapak tu malik nih dulu deh lah bola mundit kadu sorban balik ibu libat sok sorban doang tua sini kita itu ruan si ibu namun bala yang beli itu ruan dan bila kita itu tua si ibu ruana ini dia sorban lalu kita turut tanya dulu bawa resepsi umpamanya coba angka yang pernah demen kita selama segini umpama kan lah lagu berusaha lah dikala kita sholat apa sorban termasuk kain ya selendang seperti ini, mari kita mengamalkannya kedung sebelik lalu ya. Nah subhanallah. Nah jadi itu diantaranya, dan kita juga ya berusaha untuk mencari masalah-masalah yang kira-kira belum kita lakukan, atau umpama ada masalah-masalah yang barangkali masih kita lakukan padahal itu sudah menjadi amalan yang sudah terbiasa tetapi sudah mulai ya, kurang mendapatkan perhatian. Nah, dalam pembahasannya lalu bagaimana kekuatan energi daripada kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, suratul ikhlas, qul huwallahu ahad, karena hanya kembali kepada Allah, seluruh nama-nama Allah, seluruh nama-nama yang ada, asma'nya Allah, kalimat satu-satunya yang mencakup seluruh. Nah, sehingga kalimatul ikhlas ini, la ilaha illallah, akan bisa menjamin keselamatan buat seluruhnya. Cukup hanya lidah yang bergerak, tanpa dibantu sama gigi bibir, la ilaha illallah. Tetapi kayaknya anggota badan tidak mau ketinggalan, ikut mau digerakkan seperti lidah, sampai kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak masa nelak doang birim pahala miawek pupuso. Nah, akan kan ngenolah. Karena ini kalimat yang sangat tinggi. Milu barang-barang watak apa la ilaha illallah. Seperti itulah kalimat ini sangat tinggi. Nah, dijadikan sebagai amalan terutama di dalam kematian. Harus ada la ilaha illallah, dan itu selalu lebih banyak dari batan-batan yang lain. Nah, ini kalau saya bacakan kisahnya, ada waktu, tapi kasihkan. Jadi di sini ada kisah dari Syekh Abu Zaid Al-Qurtubi. Qala sami'tu fi Wadil Asar. Beliau katakan, aku pernah mendengar suatu hadis.
mengatakan maqala la ilaha illallah sab'ina alfa maratin, siapa yang membaca la ilaha illallah 70.000 kali, kanat lahu fidaan minan nar, itu pasti menjadi tebusan dari neraka, menjadi tebusan dari neraka yang sudah masuk neraka dengan la ilaha illallah 70 kali tertebus seketika itu. Ya, 70.000. Pamil tu ala zalika raja barakatul wa'di, maka aku amalkan itu, katanya, kata Syekh Abi Zaid, berharap barakatul wa'di, mengharapkan keberkahan yang menjanjikan, keberkahan yang menjanjikan, sampai dibebaskan dan dimerdekakan, dikeluarkan tuntas dari neraka. Nah, kemudian pamiltu minha lihali, dan itu amalkan untuk keluarga aku, kata beliau. Wa amiltu minha amalan adakhrtu li nafsi, dan aku amalkan untuk menjadi tambahan amalku, simpanan amalku, menambah saldo pahala. Ya, dengan la ilaha illallah 70.000. Wa kana idzaka yabitu mana sabun, dan ketika itu ada seorang anak muda bersama kami, katanya, yuqal innahu yuqasafu fi badal awqat bil jannah wan nar. Anak muda itu katanya diberikan kelebihan bisa melihat surga dan neraka. Dia melihat. Wa kana jama'atu tarawlahu fadlan ala syukur sini, dan orang banyak jamaah itu melihat keutamaan ada pada anak yang masih di bawah umur itu. Orang banyak sudah mengenalnya. Wa kana fi qalbi min syai'un, dan ada di dalam hatiku terlintas sesuatu. Fatabaqa astada'ana ba'dul ikhwani ila munzalihi, dan kebetulan juga kami diundang oleh sebagian teman, katanya, untuk ke rumahnya. Untuk apa? Untuk acara makan. Acara makan-makan. Panahnu natawalu ta'am, maka kami menjamah makanan itu. Wasabu ma'ana, dan anak muda itu juga kebetulan ada di situ. Iz soha syahatan mungkaratan, tiba-tiba teriak sekeras-kerasnya. Dia teriak, anak muda itu. Wa tama fi nafsi wa yaqulu ya Allah, pamanku, kata anak muda itu, hadhi ummi fillah, ibuku masuk neraka, ibuku masuk neraka. Dia teriak sekeras-kerasnya. Wa yasihu bisyahin azimin la suku min sami annahu an amrin, pasti tidak melakukan lagi bahwa yang didengar itu adalah ada masalah, ada masalah. Falamma itu mabi minal anjadi qultu fi nafsi, maka tatkala aku melihat yang mengejutkan, kata Zakata Syekh Abi Zaid, ya, aku mengatakan al yauma ujaribu sirkau, sekarang aku mau coba kebenaran, ya, asal tadi hadis tadi. Fahamanillahu sabina alfan, maka aku diilhamkan tican angan untuk membaca la ilaha illallah 70 kali, karena mendengar ibu anak tadi itu masuk neraka. Aku diilhamkan oleh Allah SWT untuk membacanya 70.000 kali. Falam yatali ala dzalika hadun, dan tidak ada seorang pun yang tahu, ya, di kalangan jamaah itu tidak ada yang tahu tentang apa yang baca diam-diam, katanya, illallah, hanya Allah yang tahu. Wa kuntu fi nafsi al-asaru haqqun, aku katakan pada diriku, hadis itu benar. Wallazi rahu sadiquna Allah min asma'i alfan bida'an hadzal mar'ati ummi hadzal syab, ternyata, ya, sesungguhnya 70.000 yang dibaca tadi itu menjadi tebusan bagi ibu anak muda tadi. Masya Allah. Ya amu ma hiya ukhrijat alhamdulillah. Begitu dibaca, ya, kemudian dia lihat lagi, ternyata ibunya spontan dikeluarkan dari neraka. Ya Allah karim. Ya kanana ataqatul kubra, ataqatus sugra, safatul kubra kalau bahasa kita. Safah kubra itu maksudnya tahlil yang sekian sampai 70.000, coba sampai sekian malam, cukupkan sampai 70.000, diundang sebanyak-banyaknya. Sanjit mau mesa-mesa teh. Nungalang bengkok syaitan deh. Dari undang oleh sampai 70.000. Jamaah sekalian, dari ini motivasi tentu hadis, ya, tentu mudah-mudahan, ya, kita jadikan sebagai tambahan amal, dan jadikan sebagai motivasi
ya untuk selanjutnya. Atas perhatian terima kasih. Atas mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.